Pemirsa, viral Polri mendemonstrasikan sejumlah robot canggih di Monas, Jakarta. Robot-robot canggih ini menjadi transformasi Polri terhadap perkembangan teknologi. Melalui media sosial Instagram, Polri mengunggah gambar robot super canggih yang akan membantu tugas para personelnya di lapangan. Unggahan tersebut menjadi viral karena mengundang perhatian dari netizen yang penasaran. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Div Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, robot-robot canggih tersebut merupakan simbol kesiapan Polri menghadapi transformasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat. Pada hari ulang tahun ke-79 Bayangkara, Polri memamerkan sejumlah robot, di antaranya 2 robot tank, 10 robot dog, 10 robot humanoid, dan sejumlah robot lain. Ya, pemirsa, dalam rangka Hari Bayangkara ke-79, Polri menggelar lomba mewarnai dan melukis di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. Lomba mewarnai dan melukis diikuti oleh ratusan peserta dari segala kategori usia. Divisi Humas Polri menggelar lomba mewarnai dan melukis dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025. Lomba yang diadakan di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan mengusung tema Polri untuk Masyarakat dengan subtema Polisi Idolaku, Polisi Sahabat Anak, Polisi Adalah Pahlawan. Untuk lomba mewarnai terdapat kategori TK dan SD dengan rentang usia 5 hingga 10 tahun. Kemudian untuk lomba melukis terdapat kategori SMP dan difabel. Kegiatan ini peserta tidak dipungut biaya apapun. Untuk alat-alat mewarnai dan melukis sudah disediakan oleh pihak penyelenggara. Dengan adanya kegiatan lomba mewarnai dan melukis ini sejalan dengan subtema Polri berharap citra polisi khususnya di anak-anak sosok yang tidak perlu ditakutkan. Para peserta memperebutkan piala, piagam hingga uang tunai. Seorang polisi berpangkat kompol mendirikan rumah bimbingan belajar untuk anak-anak di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Di sini anak-anak bisa mengakses bimbel secara gratis dan diajar para guru profesional. Di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sejumlah pelajar untuk meningkatkan pemahaman pelajaran, terlebih mempersiapkan diri untuk ujian, kini tidak perlu khawatir lagi. Pasalnya, di kawasan ini terdapat sebuah rumah bimbingan belajar yang diperuntukkan bagi anak-anak tingkat SMP dan SMA tanpa dipungut biaya alias gratis. Bahkan kini total ada 200 siswa terdaftar aktif, bisa mengakses pembelajaran di ruangan nyaman berpendingin udara, layaknya seperti rumah bimbingan belajar bertarif mahal dengan guru-guru berpengalaman dan profesional. Sekarang kan masanya lagi bimbel itu lagi mahal-mahal ya, seperti puluhan juta, ada pun yang sampai ratusan juta gitu untuk tahunnya. Jadi kami merasa sangat terbantu, juga senang karena guru-gurunya juga interaktif dalam mengajar, juga kreatif, inovatif. Untuk fasilitasnya sendiri gimana deh? Fasilitasnya sangat-sangat bagus, mulai dari ada ruang AC, kelas yang bersih, rapi, juga bagus. Ternyata rumah bimbel ini didirikan oleh seorang polisi muda, Kompol Tatang Yulianto. Selain untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, sekaligus juga membantu dunia pendidikan. Karena saya mengajarnya sendiri, domain saya mengajar hanya matematika saja, kayaknya beberapa masukan termasuk dari orang tua, dari siswa, sehingga tempat belajar kita sekarang sudah mengajarkan bahasa Inggris, kemudian matematika, fisika, kimia, kemudian IPA untuk anak SLTP maupun anak SLTA. Jadi kita berharap ini juga sangat bermanfaat, terutama bagi anak-anak sendiri, orang tua, termasuk kita dari Polri. Artinya pelaku kejahatan itu tercipta karena sebuah SDM yang rendah. Artinya kita juga membantu itu dengan menciptakan SDM yang unggul. Mereka bisa tempat belajar kami dengan baik, dengan nyaman. Artinya kita sudah bisa secara tidak langsung membantu dari masyarakat, pelajar maupun pemerintah. Rumah bimbel Cendekia Parahita hingga saat ini ada 7 tenaga pengajar. Rumah bimbel ini menggunakan bekas kantor dinas Pemkot Lubuk Linggau.
lalu disulap dengan perlengkapan rumah belajar yang dibiayai oleh Kompol Tatang sendiri. Sementara untuk gaji pengajar menggunakan sistem semi-sosial, mereka diberikan bayaran mulai dari Rp300.000 sampai Rp600.000 per bulan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, prihatin anak-anak mengaji di tempat yang tak layak, seorang anggota Babin Kamtibnas dan istrinya berinisiatif membangun kembali madrasah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Madrasah tersebut selalu ramai digunakan anak-anak mengaji dan belajar agama. Bribka Lutfi Herdiansyah, seorang anggota Babin Kamtibmas Polsek Geger Bitung ini memiliki kisah yang inspiratif. Ia membangun sebuah madrasah untuk belajar agama dan mengaji bagi anak-anak setempat. Niat baik ini berawal dari keprihatinan Bribka Lutfi melihat bangunan madrasah yang hampir ambruk, bahkan atapnya bocor saat turun hujan. Ia dan istrinya pun berinisiatif membangun kembali madrasah ini dengan uang tabungan pribadi mereka. Madrasah yang diberi nama Babin Kamtibmas ini selalu ramai digunakan anak-anak. Kini anak-anak tak perlu khawatir akan ambruk ataupun bocor lagi saat mengaji dan belajar agama. Jadi di situ saya terketuk hati untuk merenov madrasah ini biar bisa digunakan kembali untuk pengajian di sini. Untuk biayanya sendiri Bang dari mana itu? Alhamdulillah ada tabungan sedikit mungkin Pak, tabungan saya sedikit. Saya anggarkan terus dibantu sama masyarakat melaksanakan pekerjaan ini dengan cara gotong royong. Saya mengajak gotong royong kepada masyarakat Ciwangun ini. Madrasah di kampung ini yang telah direnovasi oleh Bapak Polisi, alhamdulillah keadaannya semakin baik dan anak-anak juga sangat terbantu dengan renovasian madrasah oleh Bapak Polisi. Saat ini Bribka Lutfi masih menyisihkan gajinya untuk membeli sejumlah fasilitas madrasah yang belum lengkap dan bergotong royong dengan masyarakat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, meski beragama Hindu, seorang polisi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat gencar melakukan aksi berbagi Al-Quran dan buku Iqra kepada anak-anak. Kehadirannya di sejumlah tempat mengaji selalu disambut antusias oleh anak-anak setempat. Aibda Igede Arya Suantara tak hanya menjalankan tugas sehari-hari sebagai polisi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia juga aktif berkontribusi untuk masyarakat setempat dengan mendukung kegiatan keagamaan. Meski beragama Hindu, ia gencar melakukan aksi berbagi Al-Quran dan buku Iqra gratis kepada seluruh taman pendidikan Al-Quran di Desa Gontoran. Kedatangannya selalu disambut antusias oleh anak-anak. Saya melihat karakteristik, kembali lagi melihat wilayah saya semuanya Muslim. 1.780 sekian, sekarang sudah meningkat lah, kurang lebih segitu. Jadi semuanya beragama Muslim, itu yang membuat motivasi saya kenapa saya melakukan pendekatan. Karena kalau kita tidak dari kecil, dari yang paling bawah kita melakukan pendekatan, tidak akan maju desa ini. Tokoh dan warga setempat pun mengaku kagum dan terbantu dengan aksi Aibda Igede Arya Suantara atau yang biasa disapa Pak Babin. Toleransi beragamanya yang cukup tinggi. Karena apa? Seorang dari non-muslim bisa mengayomi dan memberikan bantuan-bantuan seperti Al-Quran, tikar. Atas dedikasinya, Aibda Igede Arya Suantara masuk ke dalam nominasi Polisi Teladan di sebuah ajang penghargaan bergengsi. Diharapkan aksinya bisa menginspirasi polisi lain di Indonesia agar bisa menjadi pengayom masyarakat yang lebih humanis dan bermanfaat. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, Aibtu Karyanto, Babin Kamtibmas di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan menyulap lahan rawa mati menjadi kolam ikan. Tak hanya menginspirasi, kolam yang dibuat kini menjadi penopang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Aibtu Karyanto, Babin Kamtibmas Kelurahan Mentaus, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berhasil memanfaatkan lahan rawa kosong menjadi kolam ikan budidaya yang sangat menghasilkan. Cerita Aibtu Kartono awal mula memanfaatkan lahan kosong itu pada saat pandemi COVID-19 tahun 2021 silam. Saat itu dirinya melihat perairan lahan rawa yang tidak produktif. Ia kemudian berkoordinasi dengan masyarakat. Dia bersyukur ketika ide penggarapan lahan rawa itu digulirkan, masyarakat di wilayah binaannya menyambut baik. Meskipun kata Karyanto dalam perjalanannya, masyarakat mengalami berbagai kendala. Aibtu Karyanto mengatakan awal mulanya hanya ada 5 kolam ikan yang mereka garap untuk menjadi tempat budidaya ikan. Diakuinya dirinya bersama masyarakat sempat mengalami kendala bahkan kegagalan di awal pengolahan kolam ikan. Namun karena ingin membangkitkan perekonomian warga, dia bersama warga memulai kembali untuk mengelola budidaya ikan. Kendalanya pertama dari segi bibit, habis itu pembukaan lahan. Kadang kita terkendala dengan peralatan-peralatan yang ada pada masyarakat karena kita mengangkat dari masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, jadi berpenghasilan gitu. Pertama ikan konsumsi itu kayak nila, patin, lele, dan sekarang ada lagi ikan hias seperti koi juga ada, seperti itu, Pak. Sementara itu salah seorang warga yang turut mengelola kolam ikan ini mengaku sejak adanya kolam ikan membuat perekonomian dirinya menjadi lebih baik. Bahkan budidaya ikan di kolam ini menjadi penopang ekonomi untuk keluarganya. Ya ada bertambah itu penghasilan. Bisa menghidupin keluarga Bang lah. Iya, menambah ekonomi keluarga. Ada berapa kolam yang diurusin Bang? 11 Bang. Isinya apa aja Bang? Ikan apa aja Bang? Pembibitan nila, pembesaran patin, sama pembesaran lele. Itu panennya setahun berapa kali Bang? Kalau patin setahun sekali, kalau bibit nila sebulan sekali atau setengah 2 bulan. Hingga kini kolam ikan yang berhasil dikelola Karyanto telah berjumlah 100 kolam di atas lahan hampir 1 hektar. Adapun jenis ikan yang dibudidaya beraneka ragam, mulai dari ikan lele, patin, nila, bahkan pembibitan ikan koi. Dari Banjar, Kalimantan Selatan, Sayuri, iNews melaporkan.